lagi di channel saya. Balik lagi nih di background andalan, yaitu di toko Toko Caca Pet Shop. Nah, untuk video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman, sharing aja, pengalaman pribadi ya. Bukan saya ahli atau saya tahu atau gimana, cuman ingin sharing aja, berbagi gitu. Bukan sebagai dokter hewan juga, pokoknya jangan dijadikan saya patokan apa. Ini cuman sekedar sharing aja, berbagi aja ya untuk pengalaman pribadi saya terkait waktu saya hamil dan tentang kucing gitu ya kan. Nah, informasi aja, untuk sebenarnya saya nggak tiap hari ketemu kucing atau pelihara kucing karena sebetulnya yang pelihara kucing itu ibu saya. Jadi di rumah ibu saya, sedangkan saya kan di rumah orang tua suami saya. Jadi nggak, paling saya tuh ketemu kucing-kucing ibu saya tuh seminggu sekali. Kalau saya lagi libur, saya datang ke rumah ibu saya sekalian untuk lihat kucing-kucingnya dan sekalian untuk bikin video konten yang biasa kalian lihat itu ya kan. Nah, di toko juga suka ada kucing, nanti juga ada videonya, bukan video, foto sama video. Saya interaksi sama beberapa kucing yang main ke toko yang suka minta makan, nanti ada foto sama videonya. Terus ada foto juga waktu saya hamil 6 bulan kalau nggak salah, itu saya tidur sama kucing yang kecil tuh, si Bulbul itu. Cuma sayang sekarang udah mati dia tuh. Jadinya sedih sih ya, padahal itu sudah lucu-lucunya banget. Kenapa sih nggak piara kucing aja itu di rumah yang sekarang gitu, di rumah orang tua suami saya? Karena saya trauma. Waktu itu pernah dikasih kucing sama saudara. Saya nggak pernah beli ya kucing, yang pasti dikasih, walaupun itu bagus, itu ada ras. Waktu itu dikasih ras Persia, itu dia bagus, warna oranye, namanya Arjun. Nanti ada fotonya. Dia tuh udah dewasa, adult. Umurnya tuh sekitar 3 atau 4 tahun lah ya. Nah, waktu itu traumanya dia tuh kan salah makan, keracunan. Nah, belum sempat dibawa ke dokter, itu subuhnya langsung meninggal gitu. Langsung disitu nangis lah, nangis waktu pas itu kan subuh-subuh pas mau berangkat kerja. Nah, disitu nangis. Udahlah, kayaknya kayak ada rasa penyesalan gitu, takutnya ntar di akhirat ditanyain gitu. Aduh, ini dosa banget. Pokoknya tuh kepikiran aja sampai sekarang itu kepikiran, makanya nggak berani untuk pelihara kucing lagi gitu. Belum berani mungkin sampai saat ini. Makanya paling lihat kucing peliharaan ibu saya atau kucing-kucing yang ada di dekat rumah atau yang di toko, paling saya mainnya sama kucing-kucing itu aja sih. Nah, untuk terkait saya hamil sama interaksi sama kucing gitu, alhamdulillahnya nggak kenapa-napa sama bayi saya. Alhamdulillah normal-normal aja gitu ya kan, nggak ada hal yang gimana-gimana. Sebenarnya waktu itu disaranin untuk tes tokso tuh, disaranin sama saudara sepupu, katanya dia juga pelihara kucing ya, sepupu tuh. Terus dia disaranin untuk tes tokso, cuman waktu itu saya lupa terus, dan saya lupa nanya juga sama dokter kandungan saya. Akhirnya nggak tes tokso tuh dari awal hamil sampai anak saya lahiran. Nah, tapi pengalaman saya waktu saya hamil terus ketemu kucing-kucing saya, bukan kucing saya, maksudnya kucing-kucing, paling yang pertama itu nggak bersihin pupnya atau kencingnya, pokoknya kotorannya itu nggak saya bersihin karena kan emang ibu saya yang bersihin. Cuman saya paling ngasih makanan aja, makanan kucing. Terus karena kadang dikeluarinnya nggak dikandangin, mereka kadang suka masih saya gendong. Nah, kalau misalnya ada bulu-bulu yang nempel di baju, itu paling sebelum saya pulang saya udah bersihin dulu bulu-bulunya gitu, biar nggak masuk juga ke hidung takutnya gitu ya kan, kita menjaga. Nah, dan untuk lebih disarankannya lagi, kalau kucing peliharaan ya itu divaksin, dibersihkan gitu. Dan kalau misalnya lagi hamil, kalau bisa yang bersihinnya bukan yang lagi hamilnya, tapi kalau misalkan harus benar-benar bersihin, gak ada yang bersihin lagi ya, kalau bisa pakai sarung tangan, pokoknya yang higienis gitu, pakai masker pas waktu bersih-bersihinnya gitu, biar nggak kena kumannya atau apa. Walaupun sebenarnya sih nggak tahu juga ya, tergantung orang juga, mungkin
untuk apa dia kena atau enggaknya kayak gitu. Nah terus waktu minggu keberapa itu kan saya kontrol tuh sebulan atau 2 bulan sekali ke dokter. Nah waktu minggu-minggu ke-30-an gitu ya, berat badan bayi saya itu kurang terus, di bawah normal, di bawah standar. Nah dari situ saya tuh sujon nih, pertama sujon sama bapak mungkin saya gara-gara masih interaksi sama kucing atau apa ya, sujon tuh di situ. Nah sama dokter kandungan saya disuruh untuk tes USG 4 dimensi sama feto maternal ya. Nah ini nih kayak gini nih atau secara, nah saya tuh dikasih rujukan gini, rujukan di sini tuh dia ini waktu bentar ya dilihat dulu di sini di keterangan itu perkembangan janin terlambat atau terhambat gitu di sini atau di rujukan itu sama dokter kandungan saya. Nah untuk dan saya bikin jadwal karena itu dokternya sibuk kali ya, jadi beda dokter ya. Ini untuk yang feto itu, feto maternal itu beda dokter, jadi bikin jadwal. Nah nggak lama, berapa minggu gitu akhirnya feto. Nah fetonya itu jadi dia tuh menyuruh gitu, pemeriksaan menyeluruh dari jantung, dari otak, dari tulang, dari semuanya lah, pokoknya dari darah kayak gitu ya kan. Nah kayak gini bentuknya kayak gini, ini banyak di Rumah Sakit Hermina Depok ya. Nah untuk hasilnya tuh banyak banget ya, berlembar-lembar gini tuh. Nah ini tuh waktu 28 minggu 3 hari waktu itu saya tes fetonya. Nah untuk hasilnya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Ini ya, untuk hasilnya tuh ya kenapa-napa. Jadi tuh emang saya bacain aja ya komennya, janin tunggal hidup presentasi kepala. Nah biometri janin sesuai 28 minggu, emang itu 28 minggu janin cenderung kecil di sini bacanya. Terus plasentanya normal juga, semuanya lah normal, pokoknya itunya juga cukup. Nah tidak terdapat kelainan organ janin, jadi nggak ada kelainan apa-apa. Pokoknya hasilnya bagus sih sebenarnya dari situ, dan dijawab juga kan dari jawaban konsultasi dokternya gitu. Terus sayanya juga darah rendah, KB-nya tuh di bawah 11,7 apa ya, minimal kan berapa gitu. Nah, saya itu di bawah itu, tapi nggak jauh banget sih di bawahnya. Nah, jadi anemia gitu kan. Sempat sujon tuh sama kucing, tapi akhirnya alhamdulillah hasilnya normal. Nah udah gitu datanglah kita konsultasi lagi ke dokter yang utama kan. Dilihat pas dicek lagi USG ternyata kurang lagi nih berat badannya. Aduh gimana sih Bu, emang saya ngakuin waktu itu saya emang kurang nafsu makannya emang kecil gitu kan. Nah akhirnya di situ saya diomelin lah, emang setiap saya konsul tuh dimarahin terus karena kurang terus berat badannya. Nah akhirnya dari situ si dokter bilang kalau misalnya ibu nggak naik terus di minggu besok. Nah itu waktu itu saya konsul di 35 minggu tuh, yang benar-benar dimarahin banget, masih terus tuh di bawah standar berat badannya. Nah akhirnya sama dokternya langsung ditembak kalau minggu besok berat badannya nggak sesuai normal harus langsung dioperasi gitu, padahal baru masuk ke 35-36. Akhirnya dari situ saya punya motivasi untuk menambahin berat badan bayi saya nih dalam waktu 1 minggu itu. Nah nanti ada tips and trick di video lainnya atau video sendiri atau tersendiri tentang tips and trick naikin berat badan bayi dalam waktu 1 minggu. Itu saya bisa mencapai 200 gram sampai hampir 400 gram di minggu berikutnya itu. Jangan lupa ditonton ya untuk
ibu-ibu hamil. Kayak gitu karena saya memang anemia. Sebelum hamil juga saya anemia, misalnya kurang darah rendah. Jadi pokoknya nanti jangan lupa ditonton ya untuk tips and trick menambah berat badan bayi gitu. Sebenarnya berat badan saya juga nggak terlalu naik sih, nggak terlalu nambah gitu. Waktu saya sebelum hamil sama setelah hamil itu nggak terlalu drastis gitu. Tapi pokoknya nanti saya akan kasih tahu untuk tips and triknya menambah berat badan bayi biar sesuai dengan normal. Karena saya juga kan orangnya tinggi, jadi nggak kelihatan kalau saya lagi hamil. Gitu. Nah lanjut lagi terkait yang itu yang kucing itu yang sujon, akhirnya dari situ pas hasilnya bagus gitu, semuanya normal, nggak ada kelainan apa-apa, alhamdulillah. Nah dari situ ya saya masih tetap berinteraksi sama kucing, masih suka video-videoin kucing, masih makan kucing, mau itu kucing bukan punya saya, kucing kampung, kucing tetangga yang nggak tahu divaksin apa enggak, ya udah saya sih nggak, bismillah aja lah ya, kita harus nuzon aja gitu ya kan. Akhirnya saya itu lahirnya 40 minggu nggak saya, nah lahir alhamdulillah sehat, selamat, normal semua sampai sekarang udah berapa bulan bayinya sehat-sehat aja gitu. Nah paling cerita untuk pengalaman pribadi saya sampai di sini dulu. Kali aja ada kalian yang sama punya pengalaman pribadi juga, bisa terus di komen, kita sharing sambil cerita-cerita. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kalau saya tahu bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu, saya nggak mau tahu atau apa, maaf aja kalau saya nggak bisa jawab gitu ya. Untuk subscriber, dan jangan lupa untuk subscribe karena ini sepi banget ya, subscribe-nya susah banget naiknya. Ayo siapa yang belum subscribe gratis ya, terus bisa di like kalau suka sama konten ini, video ini. Apa ada yang kelupaan, nanti setelah ini kita lihat foto-foto dan video waktu saya hamil sama interaksi sama kucing-kucing ya. Udah dikit lagi, mana tambahin? Nah, di sini dulu, dadah.